Hai teman-teman, saya nggak seruput ya. Nanti bosen adegannya kayak gitu terus. Yang pasti ini kopi Indonesia dengan rasa Bhinneka Tunggal Ika. Episode 9 kita masih bicara tentang gimana cara kerja lensa. Ada lubang diafragma. Dan orang tahu secara teori kalau lubang diafragma kita pakai angka yang besar atau lubang yang kecil, ruang tajam di belakang objek itu jauh. Tapi kalau ada pertanyaan, kita mau sejauh mana? Nah, itu jadi pertanyaan. Lubang diafragma yang mana yang mau kita pakai? Di kamera kita, waktu zaman kamera film, ada namanya tombol depth of field control. Kalau sekarang di era digital disebutnya tombol preview. Untuk mengetahui seberapa ketajaman dari diafragma yang akan kita pakai. Jelas teman-teman? Lebih jauh kita bicara. Oke? Hai. Di episode 10 ini kita membicarakan salah satu fungsi. Kalau di episode 9 saya bilang lubang diafragma itu ada 3 fungsi. Ketajaman gambar, kepekatan warna, dan banyak atau sedikit cahaya masuk. Nah, ada satu fungsi yang ketajaman gambar. Ya. Saya bilang bahwa kalau lubangnya besar, ruang tajamnya pendek. Kalau lubangnya kecil, ruang tajamnya panjang ke belakang. Untuk apa teknik ini? Atau apa istilahnya? Ya teknik lah. Fungsinya untuk pada satu saat kita ingin memotret ruang tajam yang benar. Karena secara umum kalau besar berarti ruang tajam pendek. Kalau sempit berarti ruang tajam jauh. Nah, cilakanya kalau ada permintaan, saya jauhnya sampai sini aja. Bokehnya sampai sini aja. Nah, dari mana kita bisa tahu pastinya bahwa ruang tajamnya tuh betul sampai di situ? Nah, ruang tajam ini berpengaruh dengan lubang diafragma. Lubang diafragma yang berapa yang cocok untuk permintaan ketajaman hanya sampai sini, tidak lebih. Jelas ya teman-teman ya? Nah, di fotografi sejak zaman film, kamera film itu sudah ada satu tombol di kamera, disebutnya dulu kita nyebutnya depth of field control atau DOF. Jelas ya? Kalau di era digital disebutnya preview. Ya, itu sangat kepakai sekali kalau kita mau motret produk. Karena klien ada yang minta dari ujung ke ujung tajam. Ada yang minta hanya depannya, belakangnya tidak tajam. Ada yang maunya tengah-tengahnya tajam, depannya out focus, belakangnya out focus. Nah, diafragma yang mana yang kita pakai? Kita nggak bisa nebak-nebak teman-teman. Dan ya buat saya jangan berharap banyak dari Photoshop. Kita potret aja dulu, nanti di Photoshop tinggal kita mainkan. Aduh, sayang. Padahal di pemotretan itu bisa kita lakukan. Nah, caranya gimana? Kalau di kamera-kamera tertentu ada tombol di sini. Ini tombol preview namanya. Kalau di era digital. Kalau zaman film disebutnya tombol depth of field control. Cara kerjanya bagaimana? Jadi cara kerjanya adalah kita pasang lensa kita, ya. Pada saat kita mau membidik, kita pencet ini tombol. Cocok nggak diafragma yang kita mau dapat? Jelas ya teman-teman ya. Ini sebutnya mengontrol ruang ketajaman di belakang objek atau sekarang disebut preview. Cara kerjanya kita pencet. Nah, ini yang agak membingungkan. Karena begitu dipencet, lubang diafragma itu ke posisi diafragma yang mau kita pakai. Jelas ya teman-teman, saya ulang ya. Begitu kita tentukan lubang diafragma, kita pencet tombol previewnya, select. Tiba-tiba di kamera kita findernya menjadi gelap. Gelap itu karena dia ke posisi diafragma yang mau kita pakai nanti. Nah, dari gelap itu kita bisa lihat ketajaman gambar sampai di mana. Ya. Kita bisa lihat itu, walaupun gelap kita bisa lihat dari terang ke gelap itu kita bisa tahu ketajamannya sejauh mana. Kalau ketajamannya kurang jauh, kita lepas tombolnya, diafragma kita rubah, pencet lagi kita lihat. Nah teman-teman kadang-kadang suka melihat foto matahari terbenam atau terbit. Untuk mendapatkan bulat seperti telur ayam itu kita pakai ini, sehingga diafragmanya cocok dengan kondisi objek yang ada. Dapat raw asap yang
kena matahari gitu, garis-garis ray of light. Kalau kita salah diafragma, kita nggak dapat itu. Untuk mendapatkannya kita cek diafragma mana yang cocok untuk kondisi objek yang mau kita potret. Nah, repotnya teman-teman, saya katakan kenapa dia gelap? Karena begitu kita pencet, lensa ini cara kerja sebetulnya dia ada koplingnya di sini. Ya, begitu kita tentukan diafragma 11, dia mengecil lubangnya. Begitu kita masukkan ke kamera, ada kopling di sini, dia akan terbuka. Sehingga apa yang kita lihat bisa jelas, tidak gelap. Tapi begitu kita pencet tombol preview atau depth of field control, dia akan ke posisi diafragma yang kita mau pakai. Sehingga kelihatannya gelap. Nah, pada saat agak gelap itu kita bisa lihat tuh ketajamannya seperti apa. Kalau cocok, berarti kita tinggal atur speednya berapa sesuai dengan segitiga fotografi. Diafragma sudah cocok, speednya berapa, asalnya berapa, lihat histogram, posisi exposure manual di kamera, dapat 0, cekrek. Itu teman-teman. Nah, kalau kameranya yang generasi baru tidak ada tombol previewnya, dia bisa lihat di monitor. Kalau diafragma yang kita geser, dia akan menjadi gelap. Nah, gelap itu ke diafragma yang kita mau pakai. Kita lihat ketajamannya. Ini jauh lebih mudah kontrolnya, karena kita bisa lihat, kita geser diafragma ke yang lubang kecil, ini langsung gelap. Ya. Kalau kita buka diafragma ke lubang besar, dia jadi terang. Nah, ini baru satu komponen. Begitu dapat terang gelapnya, lalu kita cek di metering. Metering speednya berapa? Dapat speednya, diafragma dapat, asalnya jelas, exposure normal, jepret. Jadi ada dua cara teman-teman. Kalau kameranya nggak ada tombol preview, yang kita mainkan adalah diafragma. Kita lihat di monitor. Ya, LCD monitornya kita lihat, gelap terangnya itu kita lihat ketajamannya kelihatan sekali di situ. Jelas teman-teman? Moga-moga depth of field control ini TOF bisa dipraktekkan. Jelas ya? Oke, terima kasih. Terasa ya, habis ngecek, ngopi, mantap. Gimana teman-teman? Lebih jelas tentang depth of field control atau tombol preview? Oke, jadi teman-teman bisa tahu lubang diafragma mana yang cocok untuk kita memotret. Oke, clear? Jaga kesehatan di wabah corona ini, dan jangan lupa saya tunggu pertanyaan dan subscribe ya. Oke, terima kasih.